atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Shalom semuanya, apa kabar?
Doa dan harapan saya adalah semua kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap ada di dalam perlindungan Allah kita yang ajaib. Kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti Tesalonika berkata tadi bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Semua hal ketiga-tiganya itu harus dibangun. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi manusia yang sempurna seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat secara khusus ya bagaimana kita membangun manusia roh kita. Dan tema khotbah saya hari ini saya beri judul membangun manusia roh. Tentunya kita pernah mendengar istilah spiritual dan religi. Nah, atau bahasa sederhananya ya spiritual itu rohani, religi itu agamawi. Nah, sebagai orang Kristen, kita sedang ada di dalam posisi mana? Sebagai manusia-manusia yang spiritual atau manusia-manusia yang rohani, atau kita hanya sekedar menjadi manusia yang agamawi, ya, atau religi. Apa perbedaan antara rohani dan agamawi? Ya, hal sederhana, saya kasih beberapa contoh. Nanti saudara kalau ada saudara bisa tambahkan sendiri, ya. Manusia rohani yaitu manusia yang melakukan segala sesuatu berdasarkan perintah dan kehendak Tuhan. Tetapi manusia-manusia yang agamawi ya, melakukan segala sesuatu itu berdasarkan aktivitas ya dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Kemudian manusia rohani itu ya, apa yang ada di luar yang kelihatan itu sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sementara manusia agamawi ya, apa yang ada di luar belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Manusia rohani ya hidup dengan apa kata Tuhan. Tetapi manusia agamawi hidup dengan apa kata orang. Nah, dan yang terakhir ya, manusia rohani itu tidak pusing apakah dia akan dipuji atau dia dihormati untuk sesuatu yang dia lakukan. Sementara manusia-manusia agamawi mereka sangat-sangat konsen sekali tentang pujian dan penghormatan dari apa yang mereka lakukan. Dengan kesimpulan ya, manusia rohani itu hidup dengan apa adanya dia. Ya, sementara manusia-manusia agamawi hidup dengan cara yang munafik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, untuk menjadi manusia yang rohani, ya, maka perubahan itu harus dimulai dari dalam keluar, ya. Artinya perubahan itu harus ada mulai dari dalam hati kita dulu, ya, baru terekspresikan keluar. Kenapa? Karena hati kita ini adalah perbendaharaan hidup kita. Artinya segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini berasal dari hati yang merupakan gudang atau perbendaharaan dari hidup kita. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, kalau kita ingin membangun manusia rohani kita, maka harus dimulai dari hati kita, ya. Karena seluruh apa yang ada dalam hidup kita, ya, itu mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita benar, maka seluruh yang terekspresi keluar dari hidup kita pasti adalah kebenaran. Nah, hal-hal apa saja ya
yang dapat menolong kita berubah dari dalam atau dari hati kita supaya kita bisa membangun manusia roh kita menjadi manusia rohani yang kuat. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu kita harus memiliki ketetapan hati untuk kita berubah. Ya. Kita Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13-14 berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Paulus berkata, ya, dia melupakan apa yang ada di belakangnya dia dan mengarahkan kepada apa yang ada di hadapan dia. Bukan hanya mengarahkan, tapi dia juga berlari-lari untuk mendapatkannya. Nah, setiap kita punya background, punya latar belakang, punya sejarah kehidupan yang bermacam-macam. Tetapi sesuatu yang memang menghalangi kita untuk kita bisa hidup benar di hadapan Allah, maka kita harus tinggalkan itu. Dan itu harus dimulai dengan sebuah keputusan. Ya, yang tadi saya katakan harus memiliki ketetapan hati. Ya, ketetapan hati untuk apa? Untuk membangun manusia roh kita. Ya, ada sebuah ilustrasi yang bercerita tentang bagaimana sebuah keputusan dapat merubah kehidupan seseorang. Ya, satu hari ada seorang ayah yang hidupnya sangat berhasil dan sangat diberkati. Tetapi dia merasa bahwa keberhasilan dia disebabkan oleh sebuah cincin yang dia pakai. Dan dia menganggap bahwa cincin itu membawa berkah di dalam kehidupannya. Dia memiliki 3 orang anak. Dia bingung harus memberikan cincin ini kepada anak yang mana. Anak yang bungsu, anak yang sulung, atau anak yang tengah. Ya. Lalu dia berpikir untuk dia membuat 2 cincin tiruan yang sama persis dengan cincin yang dia pakai. Ya. Nah, ketika cincin itu sudah jadi, lalu dia memberikan cincin itu kepada ketiga orang anaknya dan berkata, ketiga cincin ini adalah sama persis. Ya. Anak-anaknya tahu bahwa hanya ada 1 cincin yang asli, tetapi mereka tidak dapat membedakan mana cincin yang asli dan mana cincin yang palsu. Sampai pada akhirnya ketika papanya meninggal, ya, ketiga orang anak ini datang kepada seorang yang bijaksana untuk meminta nasihat, meminta pendapat, ya, bahkan untuk meminta orang bijaksana ini bisa menunjukkan mana cincin yang asli dan mana yang palsu. Ketika mereka datang kepada orang yang bijaksana tersebut, ya, orang bijaksana ini berpikir sejenak bagaimana untuk memberikan nasihat tentang cincin yang asli dan yang palsu tersebut. Dan akhirnya dia menasihatkan kepada ketiga orang anak ini, ya, untuk mereka menguji sendiri mana cincin yang asli dan mana cincin yang palsu. Dengan cara apa? Dengan cara mereka harus bekerja keras, mereka harus melakukan segala hal dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika itulah satu hari nanti mereka akan menemukan mana cincin yang asli dan mana cincin yang palsu. Lalu ketiga orang anak ini mengikuti apa yang menjadi nasihat daripada orang bijaksana tersebut. Sepanjang umur hidup mereka, mereka bekerja, ya, dengan sungguh-sungguh. Mereka bekerja dengan serius dan mereka benar-benar melakukan segala hal, ya, dengan tidak pernah menyerah dan berputus asa. Dan akhirnya ketiga orang anak ini, ya, mereka hidup di dalam kesuksesan dan keberhasilan. Akhirnya apa? Mereka sadar bahwa sebenarnya yang menentukan keberhasilan mereka, ya, bukan masalah cincin asli atau cincin palsu yang mereka kenakan, yang merupakan hadiah dari papanya, tetapi itu disebabkan oleh karena kerja keras mereka, kesungguhan mereka, dan pantang menyerah mereka di dalam menghadapi kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya,
keputusan akan menjadi satu langkah awal untuk kita melakukan hal-hal yang lain yang ada di depan kita. Harus memiliki ketetapan hati. Untuk apa? Untuk kita membangun manusia rohani kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah membangun kehidupan doa dan firman yang kuat. Mazmur 119 ayat yang ke-9, 10, dan 11 berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Kitab Mazmur mengingatkan kepada kita, bagaimana seseorang muda dapat mempertahankan kelakuannya yang bersih. Kalau saya ubah, bagaimana kita bisa dapat tetap menjaga hati kita benar, maka kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, lalu harus dengan segenap hati, artinya bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Dan ketika kita mendapatkannya, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, simpan itu di dalam hati kita. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membangun kehidupan doa dan firman yang kuat akan menolong kita bagaimana kita membersihkan setiap hal-hal yang kotor yang ada di dalam hati kita, yang mungkin menjadi pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Firman itu seperti air yang bersih. Mau sekotor apapun yang ada di dalam diri kita, jika setiap hari kita siram dengan firman yang adalah air yang bersih ini, maka kekotoran-kekotoran itu akan keluar semuanya, dan yang ada hanyalah sesuatu yang bersih yang ada dalam hati kita. Jadi jangan pernah meremehkan atau jangan pernah menganggap itu sesuatu yang wasting time atau buang waktu. Tidak, itu sesuatu yang sangat berguna karena itu adalah investasi jangka panjang di dalam hidup kita. Mungkin sekarang kita tidak lihat itu, tetapi ketika kita setia melakukannya, satu hari nanti kita akan melihat buah-buah yang baik itu akan muncul di dalam hidup kita. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tinggal di dalam komunitas yang sehat. Emang ada komunitas yang tidak sehat? Pasti ada. Apa itu komunitas yang sehat? Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Firman Allah berkata, "Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan." Komunitas yang sehat itu adalah komunitas di mana di dalamnya ada saling menasehati seorang dengan yang lainnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk bisa saling membangun. Jadi bukan saling menjatuhkan atau saling meruntuhkan atau saling meremehkan. Karena banyak komunitas-komunitas yang tidak sehat. Di dalamnya isinya hanya menceritakan kelemahan, mengkritik kesalahan, hanya hal-hal yang negatif yang selalu menjadi pembicaraan. Tetapi kita harus menemukan komunitas yang sehat. Komsel kita harus menjadi komsel yang sehat, di mana di dalamnya ada saling menasehati, ada saling membangun, ada saling mendorong yang bisa membawa kita semakin hari semakin bertumbuh ke arah kesempurnaan Kristus. Kitab Roma 14 ayat yang ke-9 berkata,
ya. Roma 14 ayatnya yang ke-19, ayat yang ke-19 berkata, "Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun." Ya. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi ketika kita datang di dalam komunitas sel, atau ketika kita ada di dalam rekan-rekan kompak kita, rekan-rekan mentoring kita, ya kan? Kita mengejarkan sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kalau tidak saling membangun, ya lebih baik udah bubarin aja, kata kasarnya. Ingat khotbah Pak Beta minggu yang lalu, ya kan, untuk membangun sebuah persekutuan maka di dalamnya harus ada saling percaya, harus ada kepercayaan, dan juga harus memiliki prioritas. Karena apa? Karena mereka tahu ketika mereka lakukannya, mereka sedang melakukan untuk membangun sesuatu yang besar. Ya, jadi sekali lagi kita harus ada di dalam komunitas yang sehat. Komsel kita harus menjadi komsel yang sehat. Kompak kita harus menjadi kompak yang sehat. Mentoring kita harus menjadi mentoring yang sehat, di mana di dalamnya ada saling menasehati, ada saling membangun, ada saling menguatkan untuk sama-sama mencapai apa yang disebut dengan kesempurnaan serupa dengan Kristus. Satu hari ada seorang muda yang belajar melukis di sebuah sekolah melukis. Dan dia menghasilkan sebuah lukisan yang menurut dia adalah lukisan terbaik yang bisa dia buat selama dia sekolah di tempat tersebut. Lalu dia menaruh lukisan itu di halaman sekolah. Karena dia berharap semua orang akan memuji lukisan itu, bahkan tidak ada orang yang bisa menemukan kesalahan dari lukisan yang dia buat. Bukan hanya dia memampang lukisannya di halaman sekolah. Dia menaruh pulpen, sebatang pulpen merah dan tulisan di bawah lukisan tersebut. Jika ada orang yang bisa menemukan kesalahan dari lukisan ini, silakan beri tanda merah dari pulpen yang sudah disediakan. Dia berpikir, pasti tidak ada satu tanda merah pun dalam lukisannya. Karena dia sudah menganggap lukisan itu sudah sangat-sangat sempurna. Tetapi apa yang terjadi? Belum setengah hari lukisan itu terpampang di halaman sekolah. Dia menemukan hampir semua lukisannya dipenuhi dengan tanda coretan warna merah. Artinya apa? Artinya demikian banyak sekali kesalahan yang didapati di dalam lukisannya tersebut. Anak muda ini sangat kecewa dengan hasil yang dia capai. Lalu dia datang dan dia mengadu kepada gurunya karena dia merasa dia sudah gagal menjadi seorang yang bisa melukis. Sang guru yang bijaksana memberikan saran yang berbeda. Dia berkata, silakan engkau buat kembali lukisan terbaikmu, lalu engkau pampang kembali di halaman sekolah, tetapi hari ini dengan kata-kata yang berbeda. Engkau taruh cat dan taruh kata-kata siapa yang bisa menemukan kesalahan dari lukisan ini, silakan memperbaikinya dengan cat yang sudah disediakan. Anak muda ini mengikuti apa yang menjadi saran daripada gurunya. Lalu dia menaruh semua itu dan dia mulai menantikan apakah ada orang yang mulai memperbaiki jika ada kesalahan dalam lukisan itu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, setengah hari, 1 hari, 1 malam. Tidak ada satu orang pun yang melakukan perbaikan dari lukisan yang dia buat tersebut. Dari cerita tersebut kita bisa belajar melihat bahwa seringkali di sekitar kita akan mudah sekali kita menemukan orang-orang yang akan menunjuk kesalahan kita, dan akan sangat mudah sekali mereka akan memaparkan ya setiap detail-detail kesalahan yang mungkin
pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi akan sangat sukar sekali untuk menemukan orang-orang yang bisa menolong kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Sama seperti yang dialami sang pelukis tadi. Ya. Jadi ada komunitas-komunitas yang memang bisa menolong kita untuk kita berubah, karena mereka menolong, membantu kita untuk kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Tetapi ada komunitas-komunitas yang mungkin hanya menunjukkan kesalahan kita, tanpa mereka menolong kita untuk bisa memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Jadi, pilihlah komunitas yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sekali lagi saya akan ulang bahwa jika kita ingin membangun manusia rohani kita supaya kuat, maka itu harus bermula atau dimulai dari dalam hati kita. Langkah-langkah yang harus kita ikutin adalah yang pertama, kita harus memiliki ketetapan hati. Kedua, ya, kita harus membangun kehidupan doa dan firman yang kuat. Dan yang ketiga, kita harus tinggal dalam komunitas yang sehat. Saya percaya ketika tiga hal tersebut kita jalani di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka itu akan sangat menolong kita bagaimana kita mulai membangun kehidupan manusia roh kita menjadi sehat dan kuat. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin menjadi manusia yang rohani, atau kita puas hanya menjadi manusia yang agamawi? Kalau saya memilih untuk menjadi manusia rohani, hidup dengan apa kata Tuhan dan apa adanya. Karena saya percaya bahwa Tuhan lebih tertarik dengan apa yang ada dalam hati kita daripada aktivitas yang kita lakukan. Terus semangat, terus kuat, dan tetap antusias membangun manusia roh kita. Selesai dari khotbah saya ini, ada beberapa pertanyaan yang bisa Bapak Ibu Saudara diskusikan, baik dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak, maupun dengan rekan yang ada di dalam komunitas saudara. Setelah itu, saudara bisa saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saya percaya kehausan dan kerinduan kita untuk membangun manusia roh kita akan membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Terus semangat, tetap antusias, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.